Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada hari yang luar biasa ini, saya percaya tentu saudara ada sampai dengan hari ini karena bukti pemeliharaan Tuhan. Dan oleh bukti pemeliharaan Tuhan hari ini kita dengan sukacita sedang mengikrarkan ikrar kemenangan karena Tuhan selalu tolong dan Tuhan selalu lindungi, bahkan Tuhan selalu berkati kita dalam sepanjang minggu berjalan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat-ayat ini, mulai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, dari ayat-ayat ini, hari ini saya ingin bicara dengan satu topik bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam Tuhan, ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Perhatikan kata jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan kalimat ini sebenarnya menjadi kata kunci dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Dan topik yang hari ini saya sampaikan bertekun di dalam Tuhan menjadi bagian yang penting karena kata bertekun di dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia dikatakan berkeras hati dan sungguh-sungguh, dan ini dihubungkan dengan kata bekerja atau belajar atau berusaha dan sebagainya. Jadi ini dihubungkan dengan apa yang disebut dengan bekerja, belajar, atau kemudian ada berusaha. Nah, kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini kemudian memberikan kepada kita sebuah kesimpulan bahwa kata bertekun identik dengan yang pertama, seorang yang tidak mudah menyerah. Kata bertekun identik sama dengan seorang yang suka mencari solusi. Kata bertekun identik sama dengan seorang yang rajin. Kata bertekun identik sama dengan seorang yang suka berpikir positif. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan identik sama dengan seorang yang tidak mudah menyerah. Kalau kemudian kita mengatakan begini, orang itu bertekun. Tetapi dalam usaha, dalam kerja, dalam perjuangan di tengah jalan berhenti, berarti dia tidak bertekun. Seorang yang bertekun, dia tidak akan mudah menyerah. Seorang yang bertekun, sekali lagi saya katakan, dia suka mencari solusi. Dan bukan memperkarakan masalahnya. Karena nanti sebentar kita akan lihat kenapa poin-poin ini menarik kemudian untuk kita sama-sama belajar. Yang kemudian kata bertekun identik dengan seorang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Kata bertekun identik sama dengan suka mencari solusi. Jadi kalau ada tantangan di depan, dia akan cari solusi, cari jalan yang lain. Kalau ada persoalan yang sedang dia hadapi, dia tidak akan mudah menyerah, dia tidak akan mudah kecewa, dia akan berpikir bagaimana cara terbaik untuk keluar dari keterpurukan ini. Kata
tekun identik sama dengan ketika dia mungkin terlalu dihimpit dengan adanya tekanan dan tantangan. Membuat banyak orang mengatakan ya malas. Mau maju selalu ada tantangan, mau maju selalu ada rintangan yang malas. Lebih baik kasih tinggal sudah semua itu. Tapi orang yang rajin, tantangan itu memacu dia untuk semakin bergairah bekerja, bergairah berusaha, bergairah belajar. Karena dia tahu di balik tantangan itu ada sesuatu yang hebat. Dan itu pengalaman membuktikan. Dan kata tekun identik sama dengan orang yang berpikir positif. Nah, 3 bagian pertama ini sedang menjelaskan kepada kita kata tentang berpikir positif. Karena kalau orang yang tidak mudah menyerah, tentu karena dia tahu bahwa ini belum berakhir. Kalau kemudian orang yang berpikir positif, dia akan mengatakan bahwa kalau ada tantangan, dia katakan bahwa ya sudahlah, tantangan itu membawa dia akan naik lebih tinggi. Tantangan bukan membuat dia semakin mati, tetapi tantangan akan membuat dia semakin hari semakin naik lebih lagi. Dan orang yang berpikir positif tentu dia akan mengatakan bahwa ternyata sepanjang sejarah dalam kisah-kisah kehidupan, orang yang malas tidak pernah berhasil. Coba saudara cari di internet, di mana dia orang yang malas berhasil. Orang yang dianggap punya IQ yang rendah, tapi kalau dia rajin dia pasti berhasil. Orang yang dianggap cacat, tapi kalau dia rajin dia berhasil. Orang yang dianggap buta, orang yang dianggap lumpuh, tapi yang rajin pasti berhasil. Coba saudara cari saja. Dan kisah-kisah kehidupan itu membuktikan kepada kita. Dan sekali lagi ini terjadi karena orang itu berpikir positif. Nah, dalam hal-hal yang sudah tadi saya sampaikan di atas, sebenarnya dalam mengiring Tuhan, hal-hal tersebut di atas harus bisa melekat di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan. Kenapa itu harus melekat dalam kehidupan kita? Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi perhatikan kalimat-kalimat yang ditulis oleh penulis Ibrani. Saat kita menjadi pribadi yang bertekun, maka orientasi kita bukan ke kiri kanan. Bukan lagi bicara soal kegagalan, bukan lagi bicara soal terkait dengan tantangan. Bukan lagi soal tentang gosip-gosip, bukan lagi bicara tentang soal orang bicara kita dan fitnah kita. Tidak lagi kita bicara itu. Tetapi penulis Ibrani mengatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa kalimat ini muncul? Karena kadang-kala manusia ini suka terpengaruh dengan di seputar kiri dan kanan kita. Kita ini suka tergoda dengan keadaan dunia. Dan kemanusiaan punya kecenderungan untuk terganggu dengan hal-hal itu. Penulis Ibrani mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Dalam ayat ini apa? Dalam ayat ini saudara. Kepada Yesus. Mata kita, artinya fokus kita hanya kepada Yesus. Kenapa kita harus fokus kepada Yesus? Karena dalam mengiring Tuhan itu butuh perjuangan. Mengiring Tuhan bukan gampang-gampang. Mengiring Tuhan bukan semudah membalik telapak tangan. Mengiring Tuhan
Bukan sesuatu yang diibaratkan sebuah perjalanan menuju jalan tol, melewati jalan tol. Mengiring Tuhan melewati, kadang naik gunung, turun gunung, kadang masak lumpur, kadang harus melewati yang namanya bebatuan dan macam-macam hal kita harus lewati. Dan itu butuh perjuangan. Karena itu saya suka baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam Injil Matius pasal 7 ayat 14. Dikatakan begini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalau dia Android saudara-saudara boleh coba buka. Dan dikatakan begini, tetapi pintu yang menuju kehidupan itu kecil. Sedangkan jalannya juga sempit. Dan hanya sedikit yang dapat menemukannya. Perhatikan, pintunya apa saudara? Pintunya apa saudara? Jalannya apa? Mulai bingung ini. Mulai bicara rame-rame, sebarang-sebarang. Sekali lagi, pintu menuju kehidupan itu apa? Aduh, saudara penuh hidup dengan keraguan-raguan. Coba buka di Alkitabmu. Pintu menuju kehidupan itu, lalu itu dalam terjemahan firman Allah, apa ya? Terjemahan baru ya. Pintu menuju kehidupan itu, aduh. Saya baca sekali lagi supaya saudara ingat. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara buka dalam terjemahan baru ya. Tetapi pintu yang menuju kehidupan itu kecil. Sedangkan jalannya juga sempit. Jadi pintunya, jalannya, saudara pernahkah melewati pintu yang sempit? Pernahkah seng? Di mana? Pernahkah ada pintu yang sempit? Jangan belum pernah lewati pintu yang sempit lalu bilang pernah. Paling lorong. Pernahkah saudara melewati jalan yang sempit? Jadi ada pintu yang kecil, ada jalan yang sempit. Kalau kita mengatakan ada pintu yang begitu sempit, ada jalan yang begitu kecil. Ibarat kita kalau jalan ini ya, jalan ini ibarat ini biasanya setapak. Dan kalau jalan setapak antara satu lembah dengan lembah yang lain dan kita ada di atas puncak gunung dan hanya ada jalan setapak itu. Sementara jalan itu dilewati banyak orang. Kesulitan tidak. Kalau cuma satu tapak kaki. Tetapi harus ada orang yang dari belakang antrinya begitu banyak. Dari depan juga banyak. Kesulitan tidak. Kalau ada pesta ini, lalu kemudian pintu itu begitu sesak. Karena begitu sempit, lalu orang banyak. Dia bisa dapatkan jalan keluar tidak. Ibaratkan ada seorang yang lagi viral, lalu kemudian dia ada di satu ruangan, lalu kemudian semua orang serobot masuk ke dalam ruangan itu. Pintu itu begitu sempit. Apa yang terjadi? Tentu orang yang di luar tidak akan kebagian masuk. Karena dia kesulitan masuk. Nah, saya tidak sedang menggambarkan hal-hal yang kemudian saudara menjadi bingung dengan kata yang sempit dan kecil. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah gambaran sederhana bahwa ini bicara tentang soal perjuangan. Dan ini usaha. Kalau saudara tidak berusaha sungguh-sungguh dalam konteks ini saya memberikan poin bahwa orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia harus bisa berjuang karena hidup ini sebuah perjuangan yang Tuhan izinkan
Dan menuju kehidupan kekal itu bukan semudah membalik telapak tangan, karenanya butuh perjuangan. Maka saya sekali lagi ingin katakan bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai akhir kehidupan yang kemudian Tuhan katakan, hai sabarlah hambaku yang setia, kalau kita tidak berjuang. Butuh perjuangan. Dan kalau tadi saya katakan bahwa ada pintu menuju kehidupan itu kecil dan jalan itu sempit, maka butuh perjuangan. Dan kalau butuh perjuangan, berarti kita tidak bisa hanya senang-senang saja. Yang kedua, kenapa kita harus bertekun di dalam Tuhan? Karena yang pertama butuh perjuangan, yang kedua ini karena ternyata kita akan ikut menderita. Jadi kita harus bertekun karena kita juga ikut di dalam penderitaan. Dan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8, ayat ini mengatakan kepada kita begini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Perhatikan kata melainkan ikutlah menderita. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kalau saudaraku tidak mau ikut menderita, berarti saudara bukan seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa yang dikatakan Alkitab? Ikutlah menderita. Saudara mungkin mengatakan, kok ikut Tuhan harus menderita? Ya, Alkitab tidak memberikan kepada kita jaminan atau kemudian sebuah ruang yang luar biasa yang mengatakan kalau ikut Tuhan, engkau akan bebas dari semua tantangan, tekanan, penderitaan. Tidak ada itu. Alkitab mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dikatakan begini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita ikut menderita karena memang itu bagian dari perjalanan mengiring Tuhan. Karenanya saya tidak mau memberikan kepada saudara semacam harapan-harapan yang mengatakan kalau mengikuti Tuhan, oh kita akan senang-senang saja. Bagi kita anak Tuhan yang kita taruh dalam hidup ini, bahwa kita mengikut Tuhan wajib ikut menderita. Karena menderita menjadi bagian dari satu poin yang mengatakan seorang prajurit yang baik. Saya mau bicara di sini mengapa kita ikut menderita. Karena Kristus sendiri telah menderita bagi kita. Dan kata ikutlah menderita, sebenarnya kita sedang mengikuti apa yang telah dialami Kristus. Walaupun mungkin sebagian kita, walaupun mungkin sebagian orang tidak akan mengalami penderitaan yang seperti dialami Yesus. Mungkin ada 1-2 orang yang justru mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kita semua Tuhan izinkan berbeda-beda penderitaan itu. Ada yang harus mengalami penderitaan dengan yang namanya sakit penyakit.
Ada yang mengalami penderitaan karena apa yang dikatakan Injil Matius. Dia difitnah dengan hal-hal yang jahat. Itu menderita. Kalau saudara mungkin mengatakan saudara ingin memiliki sesuatu tapi tidak kesampaian. Tetapi saudara tetap percaya bahwa Tuhanku sanggup menolong saya. Itu juga ikut dalam penderitaan. Saudara mungkinkah berjuang untuk sesuatu, tetapi saudara harus bisa mengorbankan banyak hal dalam hidup ini. Saudara, saya ingin katakan itu juga bagian dari kata penderitaan. Saudara datang ke gereja, saudara harus terobos dengan hujan. Dan saudara kedinginan, itu bagian dari kata ikut menderita. Amin. Kalau kemudian saudara merasa masih ngantuk, lalu saudara harus dibangunkan, ayo cepat bangun, kita pergi beribadah. Dan saudara merasa ingin tidur, tapi saudara ingat saudara harus beribadah. Dan saudara harus lawan rasa ngantuk, saudara harus lawan rasa lelah, saudara harus lawan rasa malas. Dan saudara tinggalkan semuanya itu dan saudara datang kepada Tuhan, itu juga penderitaan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semua penderitaan kita, Alkitab memberikan kepada kita sebuah pernyataan hebat. Penderitaan yang kita alami zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak Tuhan akan nyatakan kepada kita. Jadi selaku orang percaya, penderitaan bukanlah hal yang tidak terjadi. Penderitaan itu bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan kita. Dengan berbagai situasi. Penderitaan itu bisa terjadi dengan berbagai hal. Yang sudah tadi saya sampaikan. Kadang-kala orang harus mati. Dan secara martir. Dan itu bagian dari penderitaan. Mungkin kita tidak sampai ke situ. Tapi ada banyak orang yang harus mati secara martir. Mereka dibunuh, dianiaya dan macam-macam. Dan itu bagian dari penderitaan. Sehingga saya tadi sudah sampaikan bahwa mengikut Tuhan tidak akan menjadi orang yang kata senang-senang saja. Karena dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus mengalami penderitaan. Dia karena Injil, dia memberitakan Injil. Dia bersaksi kepada banyak orang. Dan karenanya dia mengatakan bahwa janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Jadi Paulus menyampaikan bagian ini kepada Timotius. Dengan dua hal. Yang pertama, jangan malu bersaksi tentang Kristus. Dan yang kedua, jangan malu karena Paulus seorang yang ada di penjara karena pemberitaan Tuhan. Saya mau mengatakan pada bagian ini sebagaimana komitmen kita tahun ini. Agar supaya mari kita semua beritakan kabar baik. Bersaksi tentang Tuhan. Jangan saudara bersaksi tentang kegalauan saudara. Bersaksi tentang segala kekecewaan saudara. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kecewakan saudara. Bersaksi kepada setiap orang bahwa Tuhan itu juru selamat. Yang mampu mengangkat saudara dari segala dosa saya dan saudara. Bersaksi, dan Paulus katakan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Dan janganlah malu karena aku ini bicara tentang Paulus. Tetapi ini bicara tentang seorang figur rohani. Jangan sampai ada di antara saudara, aduh beta malu punya gembala sidang seperti yang dia itu. Beta rasa saudara sing malu, amin. Tapi kalau malu juga sing apa-apa. Tapi saya ingin mengatakan kalau saudara malu tentang saya sing apa-apa. Tapi jangan pernah saudara malu bersaksi tentang Tuhan. Karena justru lebih baik menyenangkan Tuhan daripada tidak menyenangkan Tuhan. Kalau saudara mungkin malu dengan sesuatu yang secara manusiawi, tapi jangan pernah saudara malu mengakui Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau saudara malu, karena kalau saudara menyangkal, Alkitab tadi katakan, Dia pun akan menyangkal kita. Ikut menderita. Yang berikut yang ingin saya sampaikan bahwa bertekun di dalam Tuhan, di dalam hal kita mengasihinya. Jadi kita bertekun dalam penderitaan, kita bertekun dalam mengasihinya. Yosua, dia mencatat dalam Yosua pasal 23 ayat 11 dikatakan begini. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Perhatikan, mengasihi Tuhan Allah, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini benar karena ketika kita mungkin sudah sekian lama mengiring Tuhan, kita sudah lama mengikut Tuhan, dan kadangkala ada satu rasa yang namanya jenuh. Kita mungkin kadangkala mengatakan rasa bosan. Kita bahkan mungkin mengatakan rasa capek mengikut Tuhan. Tapi sekali lagi, semua rasa, semua perasaan itu akan sirna kalau kasih saudara kepada Tuhan semakin hari semakin besar. Tapi kalau kasihmu kepada Tuhan semakin hari semakin kurang, maka saya pastikan saudara akan menjadi semakin hari semakin jenuh, semakin bosan, semakin malas, semakin tidak suka mengiring Tuhan. Jadi inti yang kemudian saya sampaikan, obat penawar menjadi pribadi yang tidak mudah jenuh. Obat penawar agar tidak mudah kecewa. Obat penawar agar tidak menjadi malas. Obat penawar agar kita tidak menjadi bosan dalam mengiring Tuhan. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Ibarat saudara, di antara saudara yang sudah menikah, saya percaya saudara pernah pacaran. Atau ada yang tidak pernah pacaran langsung menikah. Ada, angkat tangan. Kita selfie sama-sama. Tapi yang pernah pacaran, pasti akan mengatakan sekalipun capek. Tapi kalau ada WA mengatakan, katong ketemu di sini dulu. Pasti lelah itu akan kemana? Hilang. Apalagi aja, katong ke KFC dulu. Katong ke mall dulu. Lelah atau ngantuk sekalipun, selesai. Zaman orang yang lahir tahun 70-an sehingga ada WA jadi sehingga apa-apa. 60-an apalagi, 50-an apalagi. Paling pakai surat, lalu pakai jembatan. Ada istilah pakai jembatan dan orang mengatakan ketika jembatan patah, ada istilah lain yang kemudian mengatakan pagar makan tanaman. Nah itu zaman-zaman dulu, zaman ini saya ada istilah itu. Zaman sekarang ini lebih banyak pakai komunikasi lewat WA. Jadi kalau mereka pacaran itu antara kamar satu dengan kamar yang lain di rumah yang lain. Lalu tiba-tiba ketemu ada di restoran, ada di mall. Apakah mereka tidak capek? Capek. Tapi demi mengasihi satu pasangan, ngantuk, rasa malas, hujan sekalipun, badai sekalipun, banjir apalagi, sengahkan. Kenapa? Karena rasa cinta yang ada di hatinya. Kalau kita pun sama mengiring Tuhan, mau capek kah, mau hujan apalagi, oh itu masing masalah. Hujan apalagi, lalu ketemu, Ale babasa sing apa demi cinta beta kepada Ale, beta rela hujan. Katakan, apakah benar? Dan itu yang terjadi, itu sesama manusia. Saudara, saya rindukan agar supaya mengasihi kita kepada Tuhan seperti itu.
Jangan sampai ketika kita datang ke ibadah lalu hujan-hujan muka panjang. Kenapa? Beta mama suruh beta ibadah sekalipun hujan. Tapi kalau pacaran, muka berseri-seri. Tapi kalau beribadah hujan muka panjang. Saya rindu, jauh lebih rindu ketika saudara datang ke ibadah, mau hujan kah? Amin. Tidak ada kendaraan lalu berjalan kaki sing apa-apa. Demi ketemu dengan Tuhan. Kidung Agung mengatakan sebenarnya, Yesus yang digambarkan banyak hal sebenarnya. Tapi Kidung Agung menceritakan kepada kita kalau kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Seperti seorang yang mengasihi satu dengan yang lain. Dan rindu hatinya untuk ketemu dengan dia. Dan saya dan saudara haruslah kita punya kerinduan yang dalam. Kita punya kasih kepada Tuhan yang luar biasa. Dan saya rindu agar saudara hari ini hadir. Karena rindu saudara ketemu Tuhan. Amin. Saya rindu agar engkau ada hari ini. Karena bukan rasa malu. Bukan karena merasa, wah beta ini orang GSJA harus datang ke ibadah. Saya ingin mengatakan saudara datang karena saudara mengasihi Tuhan. Kita perhatikan bahwa ternyata orang yang bertekun di dalam hal apa saja, ternyata Alkitab juga menceritakan kita juga harus bertekun di dalam apa? Dalam membaca firman Allah. Di dalam pertama Timotius pasal 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, ini Paulus sampaikan kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi kita juga harus tetap bertekun membaca firman Allah. Jangan sampai nanti kita mau datang ke ibadah, lalu kemudian tinggal kita pasang telinga saja, nanti pendeta baca baru sudah kita dengar. Sepanjang minggu berjalan kita tidak pernah baca satu ayat pun firman Allah. Jangan sampai kita lebih banyak baca yang lain, status orang, chatting orang, macam-macam hal yang ada di media. Tapi tidak pernah satu kali pun kita baca firman Tuhan. Kalau di kantormu, kalau di kampusmu, kalau di sekolahmu, kalau di rumahmu, saudara punya waktu yang begitu terbaik menurut saudara baca firman Allah. Amin. Karena ternyata kita semua harus bisa mengatakan firman Allah itu terlalu indah untuk kita baca. Sekalipun mungkin kadang-kala kemudian kita mengatakan terlalu sibuk, tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa baca firman Allah. Firman Allah wajib hukumnya kita baca. Selaku anak-anak Tuhan, firman Allah wajib hukumnya kita baca firman Allah. Dan saudara harus bisa baca 1 sampai dengan 2 pasal dalam sehari, dan itu menjadi target yang kemudian saudara bisa membaca setiap hari. Kalau saudara rutin membaca 1 sampai 2 ayat dalam 1 hari, maka itu sesuatu yang luar biasa bagi saudara. Karena itu akan membawa saudara, karena itu akan menolong saudara bawa ke dalam sebuah pertumbuhan iman. Jadi saudara jangan pernah lalai membaca firman Allah, karena itu wajib hukumnya selaku orang yang percaya. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, bahwa kita bertekun dalam menggunakan karunia-karunia. Perhatikan dalam pertama Timotius pasal 4 ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Penting kita semua untuk mengetahui bahwa apa maksud karunia-karunia itu. Karunia itu dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kita. Jadi saudaraku, semua kita yang namanya anak Tuhan, saya selalu katakan kita ini adalah pelayan. Dan setiap anak Tuhan wajib hukumnya untuk kemudian membaca firman Allah. Dan darinya kita semua dibawa masuk untuk merenungkan, dan sebagai sebuah perenungan dalam hidup ini, kita tentu akan mengatakan, apa sih karunia saya? Masing-masing kita, Tuhan berikan kepada kita karunia. Dan saudara akan tahu apa saja karunia. Dan penting bagi saya dan saudara untuk mengatakan wajib hukumnya menggunakan karunia. Karena untuk memaksimalkan seluruh tanggung jawab pelayanan. Jangan sampai kemudian karunia-karunia itu kita tidak gunakan, kita tidak manfaatkan. Sementara kita ditugaskan untuk sebuah pelayanan selama ada di dunia. Dan karenanya baiklah kita jangan lalai dalam mempergunakan karunia-karunia yang ada padamu. Pertanyaannya, saudara sudah temukan karunia belum? Pertanyaan saudara, sudah tahu belum karunia? Kalau belum, saudara harus bisa pastikan apa sih karunia saya. Saya percaya mayoritas di antara saudara tahu karuniamu apa. Tapi saya rindukan saudara maksimalkan karuniamu, gunakan karuniamu. Karena apalah arti karuniamu kalau saudara tidak gunakan. Apalah arti karuniamu kalau saudara tidak manfaatkan. Apalah arti karuniamu kalau saudara tidak persembahkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Jadi tujuan saudara menerima karunia agar saudara memaksimalkan tugas, tanggung jawab pelayanan kita. Dan masing-masing kita tentu mengetahui apa saja karunia kita. Dan harapannya, kerinduannya agar kita menjadi maksimal dalam menggunakan karunia. Jangan pernah tahan karuniamu. Karena ketika saudara menggunakan satu karunia, Tuhan justru akan tambahkan karunia yang lain. Tapi kalau saudara sembunyikan karuniamu, tidak akan bermultiplikasi. Saudara gunakan satu karunia, sekalipun mungkin saudara mengatakan, ya ini biasa. Bagi Tuhan tidak ada istilah kata biasa. Setiap karunia itu berharga dan bernilai serta berkualitas. Dan karena berkualitas, gunakan setiap karunia. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Haleluya.